Taib, bisa dimulai? Ustaz. Taib, tafadhal. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbuhu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah al-an sanwasil darsana usul fi tafsir ma'a ustadina Ustaz Muhammad Thariqul Huda habibahullah ta'ala. Ila ustadina falyatafadhal mashkura. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, fi hadha sobah, di pagi hari ini, alhamdulillah segala puji dan syukur kita senantiasa panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kepada kita berbagai bentuk kenikmatan, di antaranya nikmat kesehatan, nikmat yang menjadi pertanyaan pertama di setiap harinya. Karena sebagaimana kita tahu, di masa-masa seperti ini, nikmat sehat merupakan apa? Nikmat yang paling agung. Kemudian nikmat ilmu, nikmat waktu luang, sehingga kita bisa dipertemukan di Zoom ini untuk melanjutkan pelajaran kita yang seharusnya diisi oleh Al-Ustadz, namun beliau berhalangan, jadi ana diamanahkan untuk mengganti beliau di pelajaran usul tafsir. Sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada kekasih kita, pemimpin kita, orang yang kita harapkan syafaatnya kelak di hari kiamat, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta umatnya yang senantiasa berpegang teguh berjalan di atas ajaran yang telah beliau sampaikan sampai hari kiamat kelak. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di kesempatan atau di pertemuan ke-9 ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab usul tafsir, dan sekarang kita masuk di halaman 22 di An-Naw'u Tsalits, di macam ketiga. Yang ini merupakan pembahasan dari Tartibul Quran. Taib, sebelumnya di sini ana ada beberapa pertanyaan murojaah. Taib, siapa yang siap untuk ana tanya? Silahkan. Bismillah, ana Ustaz. Taib. Bisa. Harus bisa ya. Taib, pertanyaan pertama, Pak Muji, taib, para ulama membagi turunnya Al-Quran menjadi dua bagian. Ada istilah Makki sama Madani. Coba jelaskan apa itu Makki sama Madani, silakan. Untuk Al-Makki adalah surat-surat dalam Al-Quran, ayat-ayatnya yang turun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, Ustaz. Taib. Untuk yang Madani, semua surat dalam Al-Quran setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Taib, mumtaz, barakallahu fiik. Kemudian yang kedua, silakan. Dipilih. Tafadhali kepada Ummu Zulia Ummu Nawiyah. Taib. Taib, apa tadi telah dijelaskan apa pembagian turunnya Al-Quran, ada Makki sama Madani. Ini sebelumnya nggak boleh lihat buku ya, apa namanya, kita murojaah dari maklumat pengetahuan pelajaran yang telah kita pelajari. Jadi apa usahakan sekuat tenaga itu nggak usah apa lihat buku terlebih dahulu. Taib. Jadi apa tadi disebutkan ada turunnya secara Makki dan Madani. Jadi pertanyaan pertama, berapa
masa Al-Quran turun secara Makki dan berapa masa turunnya Al-Quran secara Madani? Al-Quran turun secara Makkiyah 13 tahun Ustaz. Kalau Baik. Madaniyah 10 tahun. Pertanyaan kedua untuk siapa ya tadi? Untuk Ummu Zulia. Ummu Zulia. Setelah kita tahu 13 tahun di artinya turunnya Al-Quran secara Makkiyah dan juga 10 tahun secara Madaniyah. Nah, sekarang pertanyaannya berapa jumlah surat yang turun secara Makkiyah 13 tahun dan berapa surat secara Madaniyah 10 tahun? Silakan. Ana adil Ustaz. La tadri. Taib. Yang lain ditunjuk silakan. Sukron untuk pertanyaan pertamanya? Taib, silakan. Tafadhali Ummu Justin. Silakan Ustaz, Ana baca aja lagi kurang sih. Taib, ya silakan. Bacaannya semoga ada ya jawabannya. Tafadhol kepada Imam Hafid. Tafadhol Imam Hafid. Dibuka mic-nya. Adri Ustaz. Taib. Nah, Taib, oke. Untuk surat yang secara Makkiyah 13 tahun itu jumlahnya kurang lebih 86 surat. 86 surat. Adapun secara Madaniyah 10 tahun itu kurang lebih 26 atau 28 surat yang turun istilahnya Madaniyah. Taib. Kemudian silakan pertanyaan ketiga sekarang. Masih Imam Hafid. Tafadhol Ustaz. Taib. Aina Akh Imam Hafiz mawjud? Naam Ustaz. Taib. Udhkur lana, sebutkan kepada kita semua faidatain, 2 faidah min ma'rifati nuzulil Quran Makki sama Madani. Silakan. Faidatan. Penyampaian dalam Al-Quran dari Taib, silakan. Sebutkan 2 faidah. Taib Labas, lihat buku deh nggak apa-apa. Ustaz. Taib, Al-Akhor yang lain silakan. Tafadhol Syekh Suherman Ahmad. Dibuka mic-nya. Pertama mengetahui uslub, kedua mengetahui tema gitu Ustaz. Taib. Uslub itu apa tuh? Uslub itu apa? Uslub itu tema ya. Tema. Uslub itu juga tema. Satu lagi mengetahui mukhatabnya Ustaz. Mengetahui keadaan mukhatabnya. Taib. Yang faidah pertama mengetahui uslub atau tema atau redaksi penyampaian seperti apa. Itu kalau Makki itu identik dengan atau cara ayat-ayat surat Makki itu seperti apa identiknya? Uslubnya keras Ustaz. Keras itu seperti apa? Teriak-teriak. Bukan tegas gitu karena mukhatabnya kan orang-orang yang memang ingkar gitu. Sudah Mumtaz. Adapun kalau yang Madani lembut dia karena mukhatabnya siap untuk menerima ayat. Taib. Nah, kemudian kalau Pak Suherman sendiri nih, masuknya di metode yang mana nih? Makki atau Madani? Untuk anak Ustadz? Iya. Anak ya lebih suka Madani Ustadz. Oke, Mumtaz, barakallahu fiik. Oke, yang terakhir, silakan. Tafadholi Ummu Hafiyah. Hafiyah. Assalamualaikum. Nah. Untuk terakhir, sebutkan hikmah kenapa Al-Quran itu diturunkan mufarraqan, artinya berkala. Kenapa? Sebutkan 2 faidah.
Yang pertama, agar kokoh di hati Nabi, agar Al-Quran tersebut kokoh di hati Nabi. Yang kedua, agar memudahkan dalam memahami, menghafal, dan mengamalkan. Ustaz, saudukum ghairu masmu' Ustaz. Oh, toib. Apa namanya? Yang pertama, coba disebutkan dalilnya. Yang apa faidahnya untuk mengokohkan di hati Nabi setiap Al-Quran. Toib. Linusabbita bihi fu'adaka warattalnahu tartila. Mumtaz. Jadi apa? Al-Quran diturunkan kepada Nabi SAW secara berkala. Faedahnya apa? Linusabbita, agar kami tasbitkan, agar kami kokohkan Al-Quran tersebut di hati Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya apa? Kita ketahui bahwa setiap turunnya Al-Quran kepada Nabi SAW itu Nabi dalam keadaan apa? Bagaimana pasca turunnya Al-Quran, turunnya ayat setelah apa turun kepada Nabi Muhammad? Bagaimana keadaan Nabi Muhammad? Segarkah, semangatkah, atau sakitkah? Akhfa Muji? Setelah turunnya Al-Quran, maka Nabi Muhammad segar, Ustaz. Segar ya? Dari mana antum tahu segar? Dari mana? Ini dari ro'i antum, dari pendapat antum, atau dari bacaan antum nih? Maksudnya tadi pertanyaannya gimana? Ana lagi. Pertanyaannya adalah ketika Nabi Muhammad SAW diturunkan ayat Al-Quran oleh Allah. Nah, pasca turunan ayat itu, Nabi itu seperti apa? Segar bugarkah, semangatkah, sakitkah, atau seperti apa? Pada saat turun itu, karena kan Al-Quran itu kan apa namanya amanah yang sangat berat. Ya. Itu kondisi Nabi waktu turun seperti surat yang pertama itu kan menggigil, Ustaz. Iya. Sampai apa namanya? Sakit ya. Ibunda Ummul Aisyah, Mukminin Khadijah itu menggigil kedinginan sampai minta diselimutin, seperti itu, Ustaz. Mumtaz. Jadi apa, bayangkan apa setiap turunnya ayat Al-Quran, Nabi apa dalam kondisi sakit, saking apa beratnya Al-Quran. Bersama dengan itu, apa kita kalau menghafal tuh luar biasa ya. Artinya apa? Jadi ada nggak di antara kita yang menghafal Al-Quran itu sampai sakit? Luar biasa ya, apa menghafal Al-Baqarah, menghafal Al-Ikhlas itu pernah sakit nggak tuh? Nabi itu kan pernah sakit tuh, artinya bukan pernah, yang sering sakitnya. Karena apa? Amanahnya luar biasa, kandungan dari ayat tersebut apa luar biasa. Taib. Barakallahu fikum. Sekarang apa kita lanjutkan di pembahasan An-Naw'u Tsalits. Man yaqra' fadal. Tafadholi Ummu Zulia. Nah, An-Naw'u Tsalits. Naam. Fadal. An-Naw'u Tsalits. Tartibus suwaru bihaitsu Tartibus suwari. Tartibus suwari bihaitsu takunu kullu surati fi maudi'aha min mushaf. Taib. Jenis ketiga dari pembahasan tartibul Al-Quran. Taib. Jenis ketiga dari apa pembahasan tartib Al-Quran, susunan Al-Quran adalah apa? Tartibus suwar, susunan surat-surat. Suwar itu jamak dari surah. Susunan surat-surat bihaitsu takunu kullu suratin, yang mana setiap surat itu apa? Terletak pada tempatnya, sebagaimana yang kita tahu fil mushaf, dalam mushaf. Jadi susunan surat-surat itu apa? Sebagaimana yang kita tahu susunannya seperti sekarang ini, minal mushaf, dari Al-Quran. Kemudian Wa hadza sabit il ijtihadi fala yakunu wajiban. Taib. Maka susunan Al-Quran, susunan surat-surat dalam Al-Quran yang kita lihat sekarang ini fil mushaf, dalam mushaf itu apa? Sabitun, ternyata atas hasil dari ijtihad. Ijtihad siapa di sini? Qori mana Qori? Taib. Ijtihad siapa? Qori.
Istihad para sahabat Ustaz. Mumtaz, ijtihad para sahabat. Jadi apa? Ijtihad para sahabat, penyusunan surat-surat dalam Al-Quran itu apa? Hasil dari mereka. Fala yakunu wajiban. Maka bukan merupakan kewajiban. Artinya apa? Bukan bagian dari wahyu. Di sini berarti ini apa? Anak kasih catatan ya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu apa? Menyebutkan atau memilih bahwasanya apa? Susunan surat dalam Al-Quran itu atas dasar ijtihad. Sementara para ulama membahas pembahasan ini itu menjadi 3 pembahasan. Susunan surat dalam Al-Quran, apakah dia tauqifiyah atau apakah dia ijtihadiyah? Maka di sana ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya penyusunan surat-surat itu tauqifiyah, berdasarkan wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad. Yang kedua ijtihadiyah. Artinya apa? Susunan surat-surat dalam Al-Quran itu dihasilkan dari ijtihadnya para sahabat ba'da wafatin Nabi, setelah wafatnya Nabi. Yang ketiga, nah ini sebagian yang tauqifiyah, sebagian ada yang tauqifiyah, sebagian ada yang ijtihadiyah. Namun di sini Syekh rahimahullah memilih apa? Bahwasanya tartibus suwar tsabitun bil ijtihad. Kemudian Wa fi sahihu Muslim fi sahihi Muslimin. wa fi sahihi Muslimin an Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu annahu shalla ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam data lailah wa qara'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Baqarah summa an-Nisa summa al-Imran wa Baik, kelas. Sampai sini dulu ya. Baik. Wa fi sahihi Muslim, dan dalam sahih Muslim an Hudzaifah ibn Yaman, dari sahabat Nabi Hudzaifah bin Yaman. Coba di sini kita lewat ya seorang sahabat Hudzaifah bin Yaman. Siapa di antara antum semua yang mengenal Hudzaifah ibn Yaman bin Yaman? Silakan. Jelas dia sahabat Nabi. Ada yang tahu secara global? Oh, Hudzaifah bin Yaman nih digelari ini. Nah, sebagian apa? Sebagian singkatnya. Baik. Intelijen Nabi Mumtaz, penjaga rahasia Nabi. Penjaga rahasia apa ini? Dalam masalah apa? Masalah orang-orang munafik bukan, Ustaz? Mumtaz, daftar list nama orang munafik itu siapa? Hudzaifah bin Yaman terkenal dengan penjaga atau apa yang diberikan daftar list nama orang-orang munafik. Sampai-sampai Umar bin Khattab meminta kepada dia untuk menyebutkan apakah dia itu munafik atau enggak. Mumtaz, hadza huwa. Jadi apa demikian ya? Dan apa itu Hudzaifah bin Yaman. Kemudian ingat di sana ada Hudzaifah bin Yaman, ada Abu Hudzaifah. Ada Abu Hudzaifah bin Utbah. Ini 2 orang berbeda ya. Jadi apa? Jangan salah. Hudzaifah ibnul Yaman sama Abu Hudzaifah bin Utbah bin Rabi'ah. Saudara laki-laki dari siapa? Hindun. Yang istrinya apa? Abi Sufyan. Jadi Abu Hudzaifah itu orang yang berbeda. Tapi keduanya apa? Keduanya sahabat Nabi. Jadi apa kata Sahih Muslim, Hudzaifah bin Yaman pernah menuturkan annahu shalla ma'an Nabi, sesungguhnya beliau pernah sholat ma'an Nabi dzata lailah, pada suatu malam. Jadi bagaimana apa? Nabi itu dekat dengan para sahabat. Ketika apa menginap itu Hudzaifah dalam apa masih remaja lah ya, menginap apa bersama Rasulullah, melihat bagaimana apa tata cara Rasulullah bangun tidurnya, sholat malamnya, itu kan biasa. Sama seperti Ibnu Abbas, Ibnu Umar, itu kan sahabat-sahabat yang apa sering ya menginap di apa di rumah Nabi, melihat bagaimana apa Nabi itu sholat malam. Dzata lailah, karena sholat malam bagi Nabi itu apa hukumnya wajib. Faqara'an Nabi SAW Al-Baqarah, maka Nabi membaca di sholat malam tersebut Al-Baqarah, surat Al-Baqarah. Tsumman Nisa, artinya berarti sempurna ya Al-Baqarah itu.
tsumma Nisa, tsumma Ali Imran. Nah, di sini apa? Maka apa tartib suar itu apa ijtihadi, bukan apa? Bukan tauqifi. Kemudian warawal Bukhari. Warawal Bukhari ta'liqan anil Ahnaf Taib. annahu qara'a fi Fil ula. fil ula fi kahfi wa fi saniyah Yusuf au Yunus wa dzakara annahu shala ma'a Umar bil Khattabi subha bihima As-subha. as-subha bihima. Taib. Jadi apa? Kemudian riwayat yang kedua dari Bukhari ta'liqan, secara ta'liq, secara mu'allaqat. Nah, coba di sini. Siapa yang tahu atau mengerti apa itu ta'liqat Bukhari dalam sahihnya? Ada? Sudah sampai sini belum belajarnya? Atau ada yang tahu mungkin? Ketika Imam Bukhari mengatakan ta'liqan, apa tuh maksudnya? Silakan. Ada? Baik, silakan. Mamuji, tahu? Apa maksud Imam Bukhari ta'liqan anil Ahnaf? Apa maksud ta'liqan? Belum sampai. Belum sampai, Ustaz. Baik, maksud dari hadis tanpa sanad, mumtaz. Jadi apa? Imam Bukhari ketika menyebutkan ta'liqan an fulan, itu apa? Artinya Imam Bukhari tidak membawakan sanadnya. Tanpa sanad secara lengkap, itu namanya ta'liq atau mu'allaqat Imam Bukhari. Dan hukum ta'liq mu'allaqat Imam Bukhari dalam sahihnya, ketika Imam Bukhari menyebutkan dalam sahih Bukharinya tanpa ada sanad, contoh seperti ini, rawal Bukhari ta'liqan anil Ahnaf, atau rawal Bukhari ta'liqan anil Aisyah misalnya, atau aniz Zuhri misalnya. Maka itu semua apa? Taklik yang apa? Dihukumi oleh para ulama sahih, walaupun Imam Bukhari apa? Tidak menyebutkan sanadnya. Jadi taklik Bukhari, mu'allaqat Bukhari, pertama maksudnya apa? Imam Bukhari tidak menyebutkan sanad secara utuh, secara sempurna. Kedua, hukumnya adalah apa? Hukumnya adalah diterima, sahih. Taib. Anil Ahnaf. Nah, apa itu Ahnaf? Ahnaf bukan apa? Bukan pengikut ini ya, Abu Hanifah ya, bukan. Ahnaf di sini seorang tabi'in, Ahnaf bin Qais. Taib. Ahnaf bin Qais itu annahu qara'a fil ula bil kahfi. Taib. Wa fi thaniyati bi Yusuf au Yunus. Wa dzakara annahu shalla ma'a Umar bin Khattab. As-subha bihima. Jadi apa? Umar bin Khattab membaca bacaan tersebut di sholat subuh. Al-Kahfi, kenapa Yusuf sama Yunus. Baik, kemudian, jadi dari dua keterangan ini menunjukkan bahwa apa? Tartibus suwar itu apa? Bil ijtihad fil mushaf. Baik, jadi apa? Tartibus suwar bihaitsu takunu kullu suratin fi maudhiha minal mushaf wa hadha thabitun bil ijtihad. Baik, kemudian qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, fadhal, diganti yang lain. Tafadhal Imam Hafidz. Imam Hafidz, tafadhal. Baik, fadhal. Shalla ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailah faqara'a an-nabi. Aina Qala Syekhul Islam. aina kunta. Afan. Baik, qala Syekhul Islam. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tajuzu qira'atan hadhihi qabla hadhihi. Tajuzu qira'atu hadhihi qabla hadhihi. Tajuzu qira'atu hadhihi qabla hadhihi. Wa kadza fil kitabah. Wa lihadza tanawwa'at masahifu as-sahabati radhiyallahu anhum fi kitabatiha. Baik, Lakinna baik, sampai sini dulu ya. Baik, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ainal qari masmu Ibnu Taimiyah. Siapa nama Ibnu Taimiyah nih? Siapa nama aslinya? Nggak tahu, bahaya ya. Sering kita nukilkan, sering kita dengarkan. Baik, silakan. Masmu Ibnu Taimiyah. Taqiyuddin, la khata. Taqiyuddin apa? Itu gelar ya. Bukan Taqiyuddin.
Bukan. Siapa? Wah, ini nggak ada yang tahu nih. Taib. Abul Abbas, Ahmad bin Abdul Halim, bin Abdus Salam, bin Abdullah, bin Al-Khadir bin Muhammad. Taib itu nama Ataimiyah ya. Taib. Jadi apa? Nama beliau Ahmad bin Abdul Halim ya. Ahmad bin Abdul Halim. Bapaknya apa? Abdul Halim. Taib. Jadi apa? Nama beliau Ahmad. Kemudian qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tajuzu, bolehnya membaca surat ini sebelum surat ini. Demikian pula ketika apa menulis. Jadi boleh apa namanya tanpa adanya tartib. Demikian pula apa ketika menulis, enggak mesti, enggak harus itu apa sesuai dengan urutan. Boleh membaca ini terlebih dahulu walaupun secara mushaf apa dia lebih terakhir dari surat yang ini misalnya. Baik, walihada tanawwa'at masahifus sahabati radhiyallahu anhum fi kitabatiha. Oleh karenanya beraneka macam mushaf-mushaf para sahabat ketika mereka menulisnya. Di sini berarti kita pahami bahwa apa para sahabat ternyata apa bisa menulis. Sebagian para sahabat bisa menulis. Pertanyaannya adalah siapakah sahabat yang terkenal dengan katibul wahyi, penulis wahyu Rasulullah? Siapa? Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit. Oke, mumtaz. Ada Zaid bin Thabit. Hanya satu atau berbilang? Silakan. Ada Zaid bin Thabit. Ada lagi? Mumtaz. Muawiyah bin Abi Sufyan. Taib. Kemudian ada lagi? Atau dua orang ini? Enggak, ada lagi ya. Banyak. Katibul wahyi, penulis wahyu Rasulullah. Betul, yang terkenal Zaid bin Thabit, Muawiyah bin Abi Sufyan. Ada lagi apa? Ubay bin Ka'ab. Mumtaz. Ubay bin Ka'ab, Utsman bin Affan. Kemudian apa namanya? Ada Zubair bin Awam, ada Ali bin Abi Thalib. Nah, yang terkenal siapa? Zaid bin Thabit, karena beliaulah sahabat yang luar biasa di masa-masa mudanya itu sudah mampu menguasai apa berbagai macam bahasa. Contohnya apa? Bahasa Ibrani, yang mana apa bahasanya Yahudi sama Nasrani itu bisa beliau kuasai selama 19 hari. Bukan 19 bulan atau tahun. Beda sama kita ya. Belajar bahasa Arab itu berapa berapa hari atau berapa bulan atau berapa tahun ya. Zaid bin Thabit menguasai bahasa Ibrani itu 19 hari. Masya Allah ya. Oke, jadi apa? Dari sini kita tahu mushaf para sahabat yang ketika itu masih menyendiri, artinya apa? Setiap sahabat punya mushaf. Yang mana mushaf tersebut adalah catatan pribadi mereka ketika mendapatkan wahyu dari Rasulullah. Jadi catatan khusus mereka tentang Al-Quran. Maka di sana ada yang menulis tuh, seperti siapa? Zaid bin Thabit, Muawiyah bin Sufyan, Zubair bin Awam, Ubay bin Ka'ab dan seterusnya. Maka catatan mereka itu berbeda-beda sesuai dengan kehadiran yang mereka hadir di situ. Sama seperti kita punya catatan siapa yang lengkap, siapa yang kurang, siapa yang nggak pernah hadir, maka catatannya mungkin kurang, atau yang sering hadir tetap kurang juga. Nah, itu kan itu hal biasa. Sama seperti di para sahabat demikian. Kemudian lakinna lamma tafaku alal mushafi fi zamani Utsmani radhiyallahu anhu saraha dalam masannahu al-khulafa'ur rasyidun wa qad dallal haditsu ala anna lahum sunnatun yajibu ittiba'aha. Taib. Jadi akan tetapi setelah mereka bersepakat untuk menggabungkan catatan mereka di bawah kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, maka ini merupakan sunnah para khulafa rasyidin, yang mana ini
ijtihadnya Utsman untuk mengumpulkan dari berbagai bentuk mushaf yang berada di para sahabat yang tersebar, itu dikumpulkan. Dikumpulkan. Menjadi apa? Menjadi satu. Maka di sini apa? Merupakan sunnah. Satu ijtihad dari para sahabat, Utsman bin Affan, lebih tepatnya yajibu ittiba'uha, yang wajib diikuti. Wajib apa? Diikuti. Jadi mushaf yang tersebar sekarang, walhamdulillah itu apa? Mushafnya Utsmani. Kenapa? Karena Utsman yang apa? Memberikan ketegasan untuk apa? Untuk mengumpulkan berbagai macam mushaf yang ada di tangan-tangan para sahabat menjadi satu. Nah, makanya penjelasan setelahnya apa? Kitabatul Quran wa jam'uhu. Taib. Silakan dibaca apa? Kitabatul Quran wa jam'uhu. Tafadhali Ummu Nur Afiyah Hanum. Naam. Bismillah. Kitabatul Qur'ani wa jama'ahu. Wa jam'uhu. Wa jam'uhu. Taib. Penulisan Al-Quran dan mengumpulkannya. Taib. Li kitabatil Qur'ani wa jam'uhu thalatha marahil. Taib. Maka penulisan Al-Quran dan mengumpulkannya itu memiliki 3 tahapan, 3 tingkatan, 3 masa lah ya. Taib. Kemudian Fadol, Nuasil. Apa Ustaz, ketutup mic-nya? Taib. Al-marhalatul ula fi ahdin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Di tahapan pertama ternyata apa? Di masa Nabi. Artinya selama 23 tahun. Itu apa? Masa-masa turunnya Al-Qur'an. Maka tahapan pertama apa? Bagaimana tuh di masa Nabi Al-Qur'an dituliskan dan dikumpulkan. Fi ahdin Nabi, itu yang pertama. Wa kanal i'timad, silakan. Wa kanal i'timada fi hadhil marhalati ala al-hifzi akthar. Ala al-hifzi akthar. Min al-i'timadi ala al-kitabati liquwatu az-zakarati wa liquwati dzakirati wa sar'ati wa sur'atil hifzi wa sur'atil hifzi wa qalatil katibaini wa qillatil katibina wa qiltil katibina wa qillatil katibina wa wasailil kitabah. Taib. Jadi kita tahu di masa Nabi wa kanal i'timad, kecenderungan karakter para sahabat ketika itu, di masa-masa itu apa? Alal hifdi. Mereka apa? Bersandarkan kepada hafalan mereka. Di sini kita tahu bahwasanya apa? Hafalan mereka itu lebih banyak, lebih kuat. Minal i'timadi alal kitabah, dari menulisnya. Karena kita tahu di masa-masa itu kan apa? Disebut dengan ummi. Ummi artinya apa? La yaktub wa la yaqra. Tidak bisa menulis dan tidak bisa apa? Membaca. Hatta Nabi kadzalik. Demikian pula apa? Nabi itu apa? Disifati ummi. La yaktub wa la yaqra. Nah, maka para sahabat ketika itu terfokus sandarannya adalah hafalan. Karena apa? Hafal mereka luar biasa. Kita tahu apa? Abu Hurairah, siapa lagi? Ibnu Abbas, Ali bin Abi Thalib, Zain bin Sabit, itu kan orang-orang yang apa? Luar biasa hafalannya. Muawiyah bin Sufyan, bahkan Aisyah radhiyallahu anha, kenapa? Beliau hafal, ini bukan Al-Qur'an ya. Artinya beliau hafal 18.000 syair Quraisy. Itu kan luar biasa tuh, di usia masih ya remaja. Artinya memang hafal mereka tuh Allah lebihkan daripada apa? Tulisan. Liquwati dzakirati wa sur'atil hifdi wa qillati katibin wa wasailil kitabah. Karena apa? Kuatnya hafalan mereka, ingatan mereka, dan sedikitnya orang-orang yang bisa menulis.
Di antaranya tadi ada Zaid bin Thabit, bahkan Umar bin Khattab, itu kan apa? Orang-orang yang apa? Bisa menulis di masa di mana para masyarakatnya itu tidak tertarik dengan tulisan. Artinya apa? Pendidikan di masa itu bukan pendidikan apa bisa tulis, bisa baca, enggak. Karena apa? Orientasi mereka itu apa? Bisa kaya itu seperti apa? Karena kaya itu nggak butuh apa pendidikan. Itu di zaman itu ya. Artinya belajar 12 tahun itu itu apa nggak wajib-wajib banget tuh. Nggak ya, artinya apa? Memang kelebihan di masa itu hafalan luar biasa. Jadi apa mereka tidak begitu apa perhatian terhadap apa bisa menulis. Wakilatil katibin wa wasailil kitabah. Berbeda dengan apa? Zaman sekarang di mana apa berbagai macam kemudahan telah Allah bukakan begitu luasnya, begitu apa lebarnya. Bersamaan dengan itu, maka apa? Mungkin Allah cabut juga tuh apa kekuatan hafalannya mungkin ya. Tapi ingat, setiap fasilitas, setiap kemudahan yang telah Allah mudahkan berada di hadapan kita itu akan menjadi tanggung jawab pertanyaan besar untuk kita kelak di hari kiamat. Ketika apa kita berdiri di hadapan Allah. Apa yang telah engkau manfaatkan dari nikmat yang telah aku bentangkan untukmu. Maka kita harus punya punya jawaban tuh untuk apa? Menjawab pertanyaan tersebut. Nah, maka ketika para sahabat di zaman itu fokus mereka adalah hafalan, maka jelas hafalan luar biasa. Sedikitnya orang yang bisa menulis dan seterusnya. Walidzalika, fadhol. Walidzalika lam yujma' fi Lam yujma' fi mushafi bal kana man sami'a ayatu hifziha. Man sami'a ayatan hafidhuha. Ayatan hafidhuha. Taib. Oleh karenanya lam yujma' tidak dikumpulkan fi mushafin wahidin, di mushaf yang satu. Namun ketika mereka mendengar ayat hafidhoha, langsung menghafal, langsung bisa dihafal. Bayangkan itu kekuatan hafalan para sahabat tuh. Dengar langsung hafal. Kita tahu kan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu Nabi kan pernah daurah seharian full 3 sesi lah ya. Dari kapan sampai kapan? Nah, dari kapan? Dari ba'da sholat subuh. Bayangkan, setelah sholat subuh, Nabi naik mimbar, berkhutbah. Sampai kapan? Ini sesi pertama nih, sampai menjelang duhur. Gak kebayang tuh, daurah seperti itu kan. Sampai duhur. Setelah waktu duhur datang, persiapan, sholat duhur. Setelah selesai sholat duhur langsung dilanjutkan sesi kedua. Nabi naik mimbar untuk sesi kedua. Sampai kapan? Sampai menjelang asar. Setelah menjelang asar itu datang sholat asar, persiapan asar, sholat asar, break dulu, masuk sesi ketiga. Nabi setelah sholat asar langsung naik mimbar lagi untuk sesi ketiga. Sampai kapan? Sampai menjelang maghrib. Apa kata rawi yang menyaksikan atau hadir di kala itu, melihat kekuatan hafalan para sahabat maka banyak dari kami itu yang hafal apa yang disampaikan oleh Nabi dari pagi, dari sesi pertama sampai sesi ketiga, harfan secara huruf. Kan luar biasa tuh. Artinya kalau kita kan Masya Allah ya punya daurah begitu kan kebanyakan mungkin sudah ngantuk-ngantuk atau yang lainnya. Para sahabat tuh enggak luar biasa semangat mereka, kekuatan hafalan mereka. Taib. Jadi man sami'a ayatan hafidhoha, ketika mereka mendengar ayat langsung tuh mereka mampu menghafalnya. Jadi kan enak ya kalau kita menjadi makmum, imamnya membaca ayat Al-Qur'an yang mungkin ditartib misalnya. Selesai sholat kita langsung hafal, kan luar biasa ya. Allahul musta'an. Tapi kemudian Au katabaha fima tayassara lahu min usubin nakhl. Taib. Kemudian Wa riqa'ul juludi wa likhaful hijarati wa kisru
Wa kisril aktafi. wa kisril aktafi wa kanal qara'u Wa adadan kanal kabira. qurra'u. Wa kanal qura'u adadan kabira. Taib. Nah, maka apa? Ketika mereka apa? Mendengar ayat langsung menghafalnya, atau sebagian mereka itu menulis ayat tersebut di peralatan yang mereka mudah untuk menulis. Seperti apa? Fi mataya sarolahu, yang mudah bagi mereka apa? Bisa menulis. Min usubin nakhli, seperti apa? Pelepah kurma, artinya di apa? Di bagian daun atau apa namanya, kulit apa, pohon kurma. Nah, mereka tulis tuh di apa, di situ. Wariqail julud, atau di apa, bagian apa, kulit hewan lah ya, wariqail julud. Walikhofil hijarah, atau apa, di batu yang datar seperti itu. Wa kisril aktaf, sama ini apa, seperti batu juga. Artinya mereka apa, dengan fasilitas yang terbatas begitu mampu memanfaatkan bagaimana apa, menghargai ilmu, menghargai apa, apalagi ilmunya apa, Al-Qur'an. Mereka hargai itu. Artinya apa, mereka catat dengan apa, dengan atau di fasilitas yang mereka itu punya. Ma tayassara lahu wa kanal qurra adadan kabiran. Bersamaan dengan itu, qurra, baik yang metodenya mendengar langsung hafal atau metodenya ada yang menulis, maka semuanya itu menjadi qurra, menjadi apa, qari, penghafal Al-Qur'an, adadan kabiran, dengan apa, jumlah yang besar, jumlah yang banyak. Lihat apa artinya, luar biasa. Dan alhamdulillah di zaman sekarang kan sudah ya apa, Allah bukakan apa, banyak pondok-pondok tahfidz apa berkembang. Nah, itu kan apa, untuk mencetak apa, para qurra. Dan maksud qurra di zaman itu apa, tidak hanya qurra tilawah, tapi apa, qurra fil fahmi wal qurra fil amal. Jadi istilah qurra di zaman itu, nah ini harus apa, harus dipertegas ya. Qurra'nya apa? Artinya qari itu, qari yang bisa mencakup tiga kandungan Al-Qur'an, baik bacaannya, baik pemahamannya, baik apa, amalannya. Jadi bukan termasuk qurra yang hanya apa, hanya mampu membacanya saja. Taib. Kemudian wa fi sahihi Bukhari, fadhal. Taib diganti ya. Silakan. Fadhal kepada Ahmad Sutesna. Nah, Ustaz. Silakan. Tes. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa fi sahih Bukhari an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bu'itha Mana? Ba'asa sab'ina rajulan yuqalu lahum al-qurra'u. Taib. Wa fi sahihil Bukhari, dalam sahih Bukhari. Kita lewat ya. Bukhari. Qari, masmu al-Bukhari. Siapa nama Imam Bukhari? Silakan Qari. Siapa nama asli Imam Bukhari? Nama apa? Nama asli Imam Bukhari siapa? Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. Muhammad bin Ismail. Baik, mumtaz, barakallahu fiik. Jadi Imam Bukhari namanya siapa? Abu Abdillah, itu kunyah beliau, Abu Abdillah. Muhammad, nama beliau Muhammad. Bin Ismail, nama bapaknya. Bin Ibrahim, nama apa? Kakeknya. Jadi Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. Kunyahnya siapa? Abu Abdillah. Silakan. An Anas bin Malik. Dari Anas bin Malik. Anas bin Malik dengan Rasulullah itu hubungannya apa? Qari, mana Qari? Silakan Qari. Apa kalau nggak salah apa ya? Pembantu apa gitu. Mumtaz, pembantu. Pembantu ya, khadimu Rasulillah. Jadi Anas bin Malik itu apa? Pembantu Rasulullah.
Yang mana Anas bin Malik pembantu Rasulullah selama berapa tahun? Kurang tahu. Selama 10 tahun. Asyra sinin. 10 tahun bersama Nabi, kan pernah ya ada redaksi dari Anas, 10 tahun aku menjadi pembantu Nabi, pelayan Nabi, aku tidak pernah mendengar Nabi itu apa berkata kepadaku itu apa perkataan yang kasar, apa mengomentari pekerjaanku, apa dan seterusnya. Artinya memang demikian, Rasul tuh luar biasa ya kepada apa pembantu yang 10 tahun. Itu kan terbukti 10 tahun menjadi pelayan Nabi apa menilai majikannya itu seperti itu. Itu Anas bin Malik, dan Anas bin Malik apa termasuk sahabat yang mendapatkan doa khusus Nabi untuk apa? Panjang usianya, banyak anaknya, dan apa banyak hartanya. Kan apa? Usia beliau lebih dari 120-an ya tahun usianya. Anak beliau itu dari riwayat apa? Tidak mencapai 100, artinya kisaran 90 sampai 100 anak beliau. Itu apa? Anas bin Malik. Maka apa Anas bin Malik pernah menuturkan anan Nabi SAW ba'asa sab'ina rojulan, mengutus 70 orang, 70 sahabat, yang mana 70 sahabat ini yuqalu lahum, terkenal dengan qurra. Artinya apa? Qurra'nya apa? Nabi ini, qurra'nya apa? Para sahabat itu 70. Ingat, qurra di sini apa? Artinya ini kan apa? Kejadian untuk berperang ya. Berperang apa yang nanti apa ada syariat kunut nazilah di sini. 70 orang ini artinya qurra di sana itu berarti tidak hanya apa jadi pendidikan Nabi itu bisa kita bayangkan apa tidak hanya fokus kepada pembelajaran materi. Artinya skill-skill yang lain pun apa diajarkan oleh Nabi. Qurra di sini apa? Artinya nggak terfokus, mereka bisa hanya membaca, mengajar Quran, tapi apa bisa berperang juga. Artinya apa? Ada skill, ada apa namanya kemampuan yang Nabi apa bekali para sahabat untuk apa? Untuk berdakwah juga. Kan luar biasa di sini. Berarti apa? Nabi memang luar biasa ya, guru apa? Luar biasa. Fa'aradu alahum, fadhal. Fa'aradu lahum hayyanin min bani Salim. Min bani Salim. Ri'olai. Taib. Ri'lin wadakwani inda bi'rin ma'unati faqataluhum. Maka ketika dalam perjalanan dihadang tuh pasukan Nabi apa dihadang nih sama Hayyan yang merupakan apa Bani Salim. Ada Ri'lin, itu 6 orang ya. Ri'lin, ada Zakwan, yang mana apa dihadang 2 kali. Dihadang Hayyan min Bani Salim, sama dihadang siapa? Ri'lin sama Zakwan inda bi'ri ma'unah. Faqataluhum, ini poinnya. Faqataluhum, maka hadangan mereka itu yang menghadang 70 sahabat Nabi Qurra ini, faqataluhum, mereka membantai habis 70 apa sahabat Nabi. Ya, kemudian wa fi sahabati ghairihim kafirin kal khulafa'il arba'ati wa Abdullah bin Mas'ud wa Salim maula Abi Hudzaifah wa Ubay bin ibn Ka'ib wa Mu'adz bin Jabal wa Zaid bin Thabit wa Abi Darda radhiyallahu anhum. Di antara apa golongan tersebut 70 itu apa ternyata ada dari apa khulafa arba'ah, artinya khulafa arba'ah kan yang enggak wafat ya. Wa Abdullah bin Mas'ud wa Salim maula Abi Hudzaifah. Salim maula, apa maksud maula di situ? Pembantu ya Ustaz? Pembantu lah.
Apa maula? Apa maksud maula? Mantan budak, Ustaz. Hah? Mantan budak. Mumtaz. Mantan budak yang diapakan? Yang dibebaskan. Yang dibebaskan. Nah, jadi apa? Di sini apa? Jadi kalau nanti antum ketemu apa? Fulan maula fulan. Artinya Salim ini apa? Secara asal dia budak. Tapi apa? Abu Hudzaifah membebaskan status budaknya menjadi merdeka. Jadi maula. Makanya apa? Ada istilah maula atau zamannya mawali. Mantan-mantan budak para sahabat. Artinya mereka apa? Di kalangan sahabat masih ada yang sahabat atau nanti apa anaknya itu apa tabiin kan. Nah, di sini apa? Ada potret luar biasa ya. Bagaimana mantan-mantan budak yang dibebaskan oleh para sahabat itu mampu menjadi orang tua yang mendidik anaknya menjadi imam-imam besar di kalangan tabiin. Contohnya siapa? Ada Hasan Al-Basri, ada Atha bin Robah, ada Tawus Al-Kaisan. Itu kan nama-nama yang apa tabiin tuh. Semuanya itu anak dari maula, mantan-mantan budak. Artinya apa? Pendidikan mereka memang luar biasa. Tapi itu Salim maula Abi Hudzaifah. Wa Ubay bin Ka'ab, wa Mu'ad bin Jabal, wa Zaid bin Thabit, wa Abi Darda radhiyallahu anhum. Jadi apa ketika kejadian ini itu apa? Maka kan apa namanya? Sampai ke telinganya Nabi. Bahwasanya apa? 70 sahabat ini apa? Dibantai. Artinya kebanyakannya dibantai. Maka Nabi pun marah. Nah, maka ketika Nabi marah, apa yang dilakukan Nabi? Ada yang tahu? Nabi apa? Langsung kunut nazilah, Ustaz. Kunut nazilah, mendoakan apa? Kebinasaan kepada Ri'lin sama Zakwan. Nah, jadi ala kulil apa ini termasuk pas syariat nanti kunut nazilah ya. Berapa lama? Sebulan, Ustaz ya? Sebulan, Mumtaz. Jadi apa? Demikian. Jadi apa ketika para qori itu apa namanya? Artinya apa? Di zaman Nabi pun apa qori pun sudah berkurang tuh. Dibantai habis itu apa sama orang-orang yang apa luar biasa apa namanya jahatnya kan dibantai. Padahal apa Nabi masih ada dibantai apa para sahabatnya. Nah, itu apa itu marhalah pertama. Jadi di marhalah pertama ini kita mengetahui bahwa kitabatul Quran wa jam'uhu itu apa? Ternyata di masa Nabi yang merupakan apa masih turunnya Al-Qur'an selama 23 tahun. Pertama, metode para sahabat menyimpan atau menyimpan apa ayat-ayat Al-Qur'an yang disampaikan Nabi menjadi dua bagian. Ada dengan metode langsung menghafal, man sami'a ayatan hafidhuha. Ada yang kedua apa? Mereka mencatat apa dengan sesuatu yang mereka mudah untuk mencatatnya. Jadi itu dua metode tuh yang apa yang ada di zaman itu. Jadi para sahabat melakukan dua metode. Ada yang apa dikasih kelebihan apa hafalan luar biasa dan ini apa dominannya dan juga apa ada yang mereka menyimpan, menyalin apa yang ayat Nabi apa ayat yang disampaikan oleh Nabi mereka apa simpan di mushaf-mushaf mereka. Nah, namun dengan apa dua metode ini itu apa menjadikan mereka qurra sebagai apa qari, menghafal Al-Qur'an yang baik secara bacaannya, baik secara pemahamannya, baik secara apa pengamalannya. Itu apa di marhalah pertama. Barakallahu fikum. Anak kira apa sampai di sini ya. Adapun marhalah kedua sama ketiganya atau seterusnya apa disampaikan oleh Al-Ustaz. Dari anak cukup ya. Saya Ustaz. Boleh tanya jawab, Ustaz? Silakan. Ada waktu ya. Tabadol yang ingin bertanya. Ini anak buka mic-nya. Silakan dibuka. Assalamualaikum, Ustaz. Ustaz, mic-nya ketutup, Ustaz, pada saat anak membuka mic. Oh, taib, silakan. Itu Ustaz yang di halaman 18 amma min haitsul uslub fahuwa yang itu Ustaz. Quwwatul uslub untuk yang makki dan
apa uslubuhu alin untuk yang madani itu belum paham. Ustaz. Mana tape? Oh, tape. Apa? Coba dibuka ya. Itu halaman berapa? Halaman 19 ya. Tape. Di sana apa? Ada sebentar. Nah, apa setelah kita mengetahui bahwasanya apa turunnya Al-Qur'an secara makki dan madani, definisi juga apa sudah kita pahami. Sekarang apa sih ciri ayat yang itu merupakan ayat makki dan juga apa ayat yang itu merupakan ayat apa madani. Maka untuk ayat-ayat yang makki itu redaksinya di halaman berapa tadi? 18 Ustaz. 18 ya. Sebentar. 18 di kitab tapi di sini sepertinya gimana tadi redaksinya? Min quwwatin wa syiddatin. Hakada? Muafiyah. Coba Ya, gimana? itu, Ustaz. Redaksinya Perbedaan ya, yang kuwatul uslub untuk yang makki dan lin. Tape. Apa berarti di halaman 18 ya? 18 di kitab Ustaz. 18 Ustaz, nomor Tape 1. Oke, nomor 1. Amma min haits uslub. Jadi apa mengetahui ciri ayat ini makki atau madani itu apa dilihat dari uslub. Apa itu uslub? Redaksi isi dari ayat tersebut. Kalau yang makki al-ghalib secara dominan ayat-ayat yang turun secara makkiyah 13 tahun di Mekah itu apa? Quwwatul uslub. Artinya apa? Tegas. Uslubnya itu redaksi tegas. Dalam hal apa? Nah, ini penting. Wasyiddatul khitab. Tegas, kuat pemaknaannya terhadap pemaknaan dari apa? Tauhid. Jadi apa? Kenapa? Tadi kan disampaikan di awal apa? Di awal pertemuan oleh siapa tadi? Pak Suherman ya. Itu apa? Untuk mengetahui apa mukhatabnya. Karena mukhatab di Mekah sebagian, ingat ya bukan seluruhnya, sebagiannya itu para pedagang ya. Kalau kita apa detail itu kan yang tersinggung, yang merasa risih dari dakwahnya Rasulullah kan apa? Para pejabat itu. Adapun apa orang-orang biasa ya nggak begitu apa terpengaruh. Artinya ya nggak begitu apa risih. Tapi yang risih apa? Para pejabat Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah. Itu kan Utbah bin Rabi'ah kan sampai ingin menyogok Nabi kan, apa kalau kamu apa ingin menjadi pemimpin di Mekah akan aku angkat, akan aku bayar gajimu luar biasa, bahkan apa kalau kamu ingin menginginkan wanita yang cantik akan aku carikan, tapi dengan syarat hentikan dakwah kamu. Dakwah kamu. Artinya apa? Di sini apa? Mukhatabnya seperti mereka ini yang keras, yang artinya apa? Memang butuh energi yang luar biasa untuk menaklukkan hawa nafsu, syubhat itu kan adanya kuwatul uslub sama syiddatu khitab, tegas, harus kuat juga cara argumentasinya tuh. Makanya ayat-ayat Mekki itu terkenal dengan kuwatul uslub, kuat redaksinya, sama syiddatul khitab, kuat dalil atau argumentasinya dalam menyatakan makna la ilaha illallah, tauhid. Karena mukhatabnya orang yang diajak untuk masuk Islamnya orang-orang seperti itu gitu ya. Taib. Itu yang untuk yang Mekki. Adapun untuk yang Madani maka ayat-ayatnya golib dengan redaksinya lembut. Artinya mereka tadi sudah siap menerima kelanjutan dari iman yang sudah mereka punya. Jadi artinya ya tinggal di lembut itu di sini artinya ini ya tidak begitu tegas. Artinya ketika mukhatabnya sudah memiliki iman yang mereka punya, maka tinggal dibimbing dengan redaksi-redaksi yang kelanjutan atau penyempurna dari keimanan mereka. Artinya lin, lemah lembut, wasuhulatul khitab, dan mudah bahasanya. Karena mukhatabnya sudah siap menerima dan taat. Itu ya. Perbedaan dari segi uslub redaksi penyampaian ayat atau redaksi kandungan ayat Makki sama redaksi kandungan ayat Madani. Ana Ustadz. Silakan. Justin.
mau nanya yang tadi penjelasan mengenai halaman 23 Baik, penyusunan surah yang Hmm. berdasarkan istihad dan apa tuh namanya satu lagi taufik ya. Tauqifi. Mm-mm. Itu apa namanya kalau secara taufik itu seperti apa? Kalau istihad itu apa dia mengacak suratnya apa gimana Ustaz? Apa Baik, gimana? jadi susunan apa? Susunan surat dalam Al-Qur'an itu kan Iya. apa? Tadi Ana singgung ya, apa sebagai catatan, nanti tinggal di apa? Tinggal di apa? Cari penjelasannya secara detail. Itu ada 3 para ulama menghukuminya. Ada susunan, artinya susunan surat yang ada di Al-Qur'an sekarang ini itu tauqifi, artinya mutlak itu wahyu dari Rasul, wahyu dari Allah kepada Rasul dan Rasul menyampaikan ke para sahabatnya. Jadilah susunan suratnya dari apa? Al-Falaq, dari apa? Dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Artinya apa? Susunan itu wahyu dari Allah kepada Rasul, Rasul menyampaikan kepada para sahabatnya. Itu tauqifiyah. Adapun ijtihadiyah apa? Itu bukan apa? Bukan wahyu dari Allah kepada Rasul. Rasul pun apa? Tidak menyebutkan susunannya. Ini ijtihad para sahabat. Jelas ijtihad para sahabat, terlebih khulafa rasyidin kan apa? Dibimbing oleh apa? Oleh Allah kan. Makanya dalam hadis apa? Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa rasyidin. Artinya mereka juga apa? Orang-orang yang dibimbing. Jadi ketika para sahabat menyusun surat dalam Al-Qur'an dengan ijtihad, maka ijtihad mereka apa? Dalam bimbingan. Karena kan ini bukan proyeknya Utsman saja kan, tapi apa? Semua sahabat qurra, terlebih apa? Para penulis Al-Qur'an pun apa? Ikut serta dalam apa? Dalam menyusun tartib susunan apa? Surat-surat dalam mushaf. Demikian. Ustadz, afwan, agak bingung. Maksudnya kalau Al-Quran sekarang itu maksudnya benar-benar tersusun asli yang disampaikan Nabi sama dengan di Al-Quran. Maksudnya susunannya apa gimana yang istihad itu Ustadz? Kalau Baik. istihad itu dipakai enggak gitu maksudnya? Ada Baik, enggak? apa? Jadi kan tadi yang sampaikan, berarti apa? Muhammad bin Shalih Utsaimin itu apa? Menyebutkan apa? Ijtihad. Artinya mushaf yang kita pegang ini itu apa? Dari susunan suratnya itu apa? Ijtihad. Artinya memang apa? Ijtihadnya Utsman dan para sahabat, dan itu memang apa? Kan tadi apa? Disimpulkan di bawah itu annalahum sunnah. Ini apa? Merupakan sunnah ijtihad para sahabat, yajibu ittiba'uha, yang wajib untuk diikuti. Artinya memang demikian apa hasilnya gitu loh. Jadi ya, Surahnya, Ustadz, ya? iya, surat sama apa ayat demikian. Jelas ya? Insya Allah Ustadz masih sama. Maka jazakallahu khair Ustadz. Baik. Ustadz, ingin Ya. bertanya Ustadz. Baik, silakan. Ustadz, ilmu kan adalah cahaya ya Ustadz ya. Tidak diberikan kepada semua orang gitu. Terus ada sebagian orang dia bisa menghafal gitu, maksudnya sampai hafal Quran. Tapi hatinya itu kotor gitu Ustadz. Itu gimana ya? Apa maksudnya saya katanya Al-Quran itu kan cahaya, tapi kok mereka yang orang tidak baik aja itu kayak misalkan orang-orang yang sesat gitu, mereka dia bisa ngafal Quran gitu. Itu gimana ya Ustaz? Menyimpulkannya gitu. Itu apa namanya potret ya dari zaman dahulu sampai sekarang pun demikian. Artinya apa? Kalau kita lihat dari keadaannya memang apa kok kayaknya nih orang apa perilakunya tuh kurang baik deh. Artinya memang sering melanggar syariat Allah, tapi kok apa diberikan kemudahan hafalan yang luar biasa. Banyak demikian ya. Namsak. Taib. Jadi apa? Makanya apa kita harus apa terpaku ya atau pelajari apa namanya model pembelajaran Rasulullah. Makanya Rasulullah itu menggabungkan antara apa dua model pembelajaran ya. Ada namanya tazkiyah, ada namanya apa? Zakiyah. Pertama apa? Pencucian diri, sama kedua apa? Kemampuan untuk pintar. Nah, maka apa? Pertama itu apa? Disucikan dulu tuh hatinya. Oke, baru apa yang kedua? Baru apa? Berusaha untuk mau pintar. Artinya apa? Artinya
perlu banyak hafalan, artinya paham terhadap apa-apa yang disampaikan. Itu poin pertama. Kedua, kalau seandainya memang kita melihat tadi potret kok ilmu ini kan cahaya, sementara kok dia yang begitu modelnya, begitu karakternya, begitu sifatnya kok bisa ya. Itu artinya adalah Allah, ingat di sana ada istilah namanya Allah menguji orang tersebut dengan hafalannya. Artinya Istidraj kan? Iya tahu ya kata-kata istidraj? Artinya Allah mudahkan untuk satu perbuatan tanpa dia sadari perbuatan dia itu melanggar syariat. Makanya kita sebagai orang yang melihat secara zahir, artinya pertama ya nggak usah terlalu sibuk ya. Artinya kita pun harus membenahi diri dari segi tazkiyah sama dari segi zakiyah. Artinya kemampuan untuk pintar dan pemahaman dan seterusnya. Nah, maka untuk yang tadi itu istidraj, arti betul secara hafalan dia luar biasa. Tapi ingat, di antara azab yang Allah berikan kepada orang-orang seperti itu adalah tercabutnya nikmat pemahaman dari apa yang mereka punya. Jadi betul mereka memahami secara luar biasa. Loh, orang Khawarij loh, itu kan hafalan luar biasa. Lisan mereka kan basah dengan dengan Al-Quran. Bahkan ketika ingin perang bersama Ali, pasukan Ali itu, kaum Khawarij mengumandangkan Al-Quran. Bayangkan, Al-Quran dikumandangkan ketika ingin berperang dengan Ali bin Khattab. Bersamaan dengan itu, mereka berada di dalam kesesatan. Artinya kuantitas yang banyak itu tidak menjadi patokan. Makanya tadi di antara azab yang Allah berikan kepada mereka-mereka itu yang secara kemudahan banyak hafalannya, di satu sisi karakter akhlaknya melanggar syariat, maka ingat di situ ada adab Allah. Allah cabut kenikmatan dari ilmu yang dia hafal, dari ilmu yang dia pelajari. Dia tidak bisa merasakan kenikmatan kandungan dari ilmu tersebut. Maka kita sebagai thalibul ilmi itu harus memiliki dua tadi, adanya tazkiyah, adanya zakiyah. Senantiasa membersihkan hati dari hal-hal yang bisa mengotorinya, dan juga adanya zaki, usaha keras semaksimal mungkin untuk bisa pintar, untuk bisa paham, karena kepintaran itu adalah pilihan. Artinya adalah ketika orang berupaya secara maksimal untuk pintar, maka dia berhak untuk pintar. Adapun masanya itu tergantung. Artinya selama dia berkemampuan untuk berupaya menjadi pintar, dia berhak kok menjadi pintar. Adapun upayanya, nah itu tinggal ditentukan target-target setelahnya. Barakallahu fikum. Ana kira cukup ya sampai di sini. Ustaz, Ustaz. Baik, semoga apa yang kita pelajari bisa menjadi manfaat. Kurang lebihnya jelas banyak yang kurangnya, tinggal dilengkapi atau ditanyakan sama al-ustadz yang mengajarkan. Dari ana cukupkan. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz.